Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di video pembelajaran keempat dalam mata kuliah Data Mining. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas teknik klasifikasi dengan menggunakan algoritma KNN atau algoritma NN atau Nearest Neighbor. Ini adalah agenda pembahasannya. Kita bahas dulu bagaimana konsepnya, baru kita mulai masuk ke algoritma yang akan kita gunakan, hingga terakhir kita akan membahas keunikan serta kelemahan dari algoritma yang kita jelaskan pada video pembelajaran kali ini. Konsep dasar dari sebuah teknik klasifikasi adalah suatu proses untuk menyatakan suatu objek data ke dalam salah satu kategori atau bisa kita sebut dengan kelas, atau yang telah kita kenal sebelumnya dengan istilah label, ya. Jadi saya ulang lagi bahwa teknik klasifikasi adalah suatu proses untuk menyatakan suatu objek data ke dalam salah satu kategori kelas atau label yang sudah didefinisikan sebelumnya. Model klasifikasi ini dibangun dengan teknik pembelajaran dalam sebuah machine learning, yang mana pada proses pembelajarannya dilakukan secara otomatis terhadap suatu himpunan data atau dataset, yang kemudian dataset tersebut akan dilakukan di dalam prosesnya, ya, membedakan objek data yang menjadi input ke dalam salah satu kelas yang kita nyatakan dengan variabel Y, ya, yang telah didefinisikan sebelumnya. Jadi prosesnya kita akan membuat suatu model, ya, model yang akan kita gunakan untuk mengelompokkan ataupun membedakan objek data yang ada di dalam dataset ke dalam salah satu kelas yang telah kita definisikan sebelumnya. Pada teknik klasifikasi, kita dalam membangun model, kita membutuhkan yang namanya data latih atau data training, ya, data training. Yang mana tentunya data training ini telah memiliki atribut yang kita sebut sebagai kelas atau label yang menjadi target pengelompokan yang akan kita gunakan di dalam proses pengklasifikasian data. Algoritma yang akan kita gunakan dalam video pembelajaran kali ini adalah algoritma NN atau sering dikenal dengan algoritma Nearest Neighbor. Jadi metode ini adalah, atau algoritma ini, ya, algoritma atau model ini bersifat lokal dan tidak memerlukan parameter. Ya, jadi dia cukup simpel, dan algoritma atau model ini dia berbasis kepada statistik, ya, atau karena sifatnya yang berbasis kepada statistik tadi, dia dikenal sebagai Nearest Neighbor Rule atau NNR. Nearest Neighbor Rule tidak menunjukkan bahwa Nearest Neighbor menggunakan metode klasifikasi berbasis rule, ya. Harus dicatat istilah rule pada Nearest Neighbor Rule ini tidak mengindikasikan bahwa algoritma NN ini menggunakan teknik yang berbasis pada aturan atau rule based, seperti halnya pada teknik asosiasi rule ataupun teknik-teknik lain pada pembelajaran mesin. Tetapi rule ini menyatakan sebuah aturan untuk menentukan tetangga terdekat, ya, berdasarkan ukuran statistiknya. Dan hal lain yang perlu kita ketahui adalah algoritma ini dikenal juga sebagai algoritma lazy learner atau pembelajaran malas. Mengapa? Karena tidak ada proses belajar dari dataset untuk menghasilkan suatu aturan. Secara proses dimulai dari input, ya, input datasetnya, kemudian proses pencarian distant data, ya,
Jadi distance ini adalah salah satu bentuk ukuran statistik yang digunakan dalam model NN yang kita bahas. Nah, dengan menggunakan basis statistik ya, menggunakan rumus distance atau perhitungan jarak akan menghasilkan output berupa pengelompokan ataupun pengklasifikasian ya terhadap data-data ke dalam label-label yang sudah ada. Oke. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah KNN ya. Jadi apa itu K? Jadi K di sini menunjukkan jumlah tetangga yang ingin kita bangun dari dataset yang kita miliki ya. Jumlah kedekatan ya, jumlah jarak kedekatan untuk menghitung data dari dataset yang kita ambil. Kemudian ide dari KNN sendiri adalah melakukan klasifikasi data dengan melihat jarak kedekatan dari sejumlah K. Ya, K tadi adalah tetangga yang ada di sekeliling suatu label, yang mana yang paling terdekatlah yang akan masuk ke dalam kelompok yang sudah didefinisikan sebelumnya. Jadi perlu diingat, nilai K di sini ya, dia menyatakan jumlah tetangga yang menjadi pembanding untuk menentukan label atau kelas dari data input. Jadi selanjutnya di dalam algoritma model KNN ini kita akan menggunakan yang namanya rumus Euclidean distance ya, atau rumus untuk menghitung jarak kedekatan. Nah, ini dia adalah rumusnya ya. Jadi notasinya dis dalam kurung x, y tutup kurung sama dengan akar xi dikurang yi pangkat 2 ya. Oke, langsung saja. Di sini saya mempunyai sebuah sampel data ya. Datanya ada punya atribut, jarak tiang, kedalaman pondasi, lama pembangunan, dan sebuah atribut yang dinyatakan sebagai sebuah kelas atau label di sini adalah atribut cepat roboh ya. Jadi dia punya 3 atribut utama, jarak tiang, kedalaman pondasi, dan lama pembangunan. Nah, dari atribut yang dinyatakan sebagai label di sini di cepat roboh, dia memiliki 2 kelas ya, kelas iya dan kelas tidak. Sedangkan kita ingin mengklasifikasikan data baru yang baru diperoleh, di sini ada di record yang di bawah ini ya. Kita ingin kelompokkan apakah dia masuk ke kategori ataupun label iya ataupun ke label tidak. Bagaimana cara menghitungnya? Kita mulai dari langkah yang pertama. Kita akan tentukan dulu nilai parameter. Jadi dari namanya tadi KNN ya, K tadi yang akan kita tentukan tanpa kita harus mencari ataupun memperhatikan parameter-parameter lain. Ya, kita hanya perlu menentukan sebuah parameter yaitu nilai K. Nah, pada kasus ini kita akan menggunakan nilai K-nya adalah 3. Nah, kemudian ada catatan bahwa dalam penentuan nilai K sebaiknya menggunakan nilai ganjil ya untuk meminimalisir hasil rasio yang berimbang. Jadi harus nilainya ganjil, mau 1 ya, tapi jangan 1 juga, minimal 3, 5 ataupun yang lain, yang penting ganjil ya. Setelah kita menentukan nilai K atau jarak data yang akan digunakan sebagai pembanding terhadap data yang akan diklasifikasikan, langkah kedua kita akan menghitung kuadrat kedekatan ya dengan menggunakan rumus Euclidean distance
terhadap data yang mau diklasifikasikan ya dari data training yang sudah tadi kita miliki dengan menggunakan rumus exclusion distance ya. Rumusnya yang ini tadi. Oke, kita akan langsung masuk ya. Cara menghitungnya dari tabel yang tadi awal kita sudah miliki tadi ya. Kita akan hitung data baru ya terhadap data latih yang ada di posisi paling atas ya. Nah, kita akan hitung dulu data yang ini terhadap data yang ini ya, yang akan kita hitung terlebih dahulu. Nanti baru selanjutnya kita turun ke bawah ya sampai ke bagian yang ini. Oke, kita hitung dulu. Caranya adalah tadi dengan melihat rumus exclusion distance ya. Rumusnya tadi yang seperti tadi, cara menghitungnya X dikurang Y. Jadi yang dikatakan sebagai X adalah data yang akan dihitung. Ya. Sedangkan data yang sudah ada dikatakan sebagai Y-nya. Ya. Jadi perlu diingat. Jadi di sini mengapa 7 dikurang 4 baru dalam tutup kurung pangkat 2, kan tadi di rumusnya ada pangkat 2 ya, di sini jangan lupa. Rumusnya ada pangkat 2-nya. Baru ditambah kemudian 3 ya terhadap 2 dikurang 2 dalam kurung dipangkatkan, kemudian ditambah lagi 4 dikurang 4 ya. 4 dikurang 4 baru dipangkatkan. Dan terakhir diakarkan. Sehingga didapatlah nilai 3,126. Ini masih untuk yang data pada data latih yang ada di record pertama. Nah, selanjutnya kita lakukan perhitungan yang sama terhadap data nilai yang ada. Ya. Maka setelah dilakukan perhitungan dari data yang ada, dari yang awal sini hingga ke yang sini sampai selesai, akan didapat nilai untuk yang exclusion distance-nya adalah yang ini. Ya. Kita bisa ambil 3 angka di belakang koma, atau kalau mau semakin signifikan, jadi cukup 2 angka saja, atau malah ke belakang juga boleh. Nah, langkah ketiga adalah kita akan mengurutkan hasil perhitungan jarak yang sudah kita lakukan ya di data training tadi, kita urutkan secara ascending ya. Ascending di sini artinya dari kecil ke besar. Ya. Yang tadi awalnya seperti ini ya, masih tidak terurut, kemudian kita urutkan. Ya. Kita urutkan. Jadi nanti dari kecil ke besar. Nah, dan jangan lupa ketika kita mengubah posisi urutan yang ada di sini, data yang ada di sebelah sini ya, data yang ada di sebelah sininya, pasangan recordnya harus ikut ya, jangan hanya diurutkan atau diubah posisi pada bagian parameter ataupun nilai exclusion distance-nya saja. Setelah itu, kita masuk ke langkah keempat, kita akan mengumpulkan data latih yang termasuk ke dalam tetangga berdasarkan nilai parameter K. Ya. Tadi kita sudah tentukan di awal nilai K-nya adalah 3. Ya, nilai K-nya 3. Jadi, yang kita ambil tentu hanya 3 record data dengan jarak terdekat. Ya. Jadi di sini fungsi tadi kita mengurutkan dari yang terkecil ya, dari yang terkecil 1, sekian hingga yang 4, sekian adalah untuk melihat mana yang lebih dekat ya, mana jaraknya yang lebih dekat gitu. Semakin besar nilainya ya, semakin besar dari 2 hingga ke 4 ini, artinya dia jaraknya semakin jauh.
Nah, setelah kita menentukan 3 record data dengan nilai Euclidean distance yang terdekat dengan nilai yang terkecil, ya. Kemudian kita masuk ke langkah yang kelima. Kita lihat klasifikasi berdasarkan nearest neighbor-nya tadi, ya. Ingat yang paling mayoritas di sini. Jadi kita lihat di sini dari ketiga data yang sudah kita ambil tadi, kita lihat nearest neighbor-nya atau kelas ya dari atribut ini cepat robot tadi lebih banyak mana, kelas ya atau kelas tidak. Kalau kita lihat di sini kelas ya-nya ada 2 objek ya dan kelas tidaknya ada 1 objek. Nah, kalau dari sini sudah pasti kelihatan, karena kelas IA-nya lebih banyak, tentu record data yang baru tadi, yang belum mempunyai kelas tadi, dia akan kita masukkan ke kelas IA. Ya, karena jumlah objeknya lebih banyak ada pada label ataupun kelas IA, sebanyak 2 objek. Jadi kesimpulannya, data uji yang diklasifikasikan kita masukkan ke dalam kelas cepat roboh dengan labelnya adalah ya, berdasarkan kedekatan jarak terhadap objek data pada data latih ke-6 dan 7. Ya. Jadi cukup mudah dalam melakukan perhitungannya karena kita hanya perlu menentukan nilai K sebagai pembanding ya, data pembanding untuk tingkat kedekatannya. Yang penting ketika dalam memilih nilai K tadi kita harus menggunakan nilai ganjil ya, perlu diingat nilai ganjil untuk meminimalisir hasil rasio yang berimbang. Jadi kok kayak gini akan selalu pasti ada yang lebih unggul ataupun akan ada yang lebih banyak nilainya. Kalau menggunakan yang genap bisa saja iyanya 2 dan tidaknya ada 2. Maka kita akan kesulitan dalam menentukan dia mau dimasukkan ke label ataupun kelas yang mana nih untuk di bagian labelnya. Nah, sebagai ilustrasi di sini ada ya, di sini ada label ya yang disimbolkan dengan objek lingkaran, dia mempunyai nilai cepat robohnya adalah iya. Sedangkan untuk yang objek segitiga dia memiliki atribut, dia memiliki label yaitu cepat robohnya adalah tidak. Sedangkan yang kotak tadi di sini ya dia adalah data baru yang ingin kita hitung. Ya, dia masih nggak tahu di muter di mana. Dengan perhitungan KNN, kita tadi tentukan K-nya adalah 3. Ya. Itu mengapa di sini jumlah ringnya tidak terlalu besar. Ya. Dia akan mengambil 3 pembandingnya. Yang segitiganya 1, yang dari tidaknya tadi kan. Kemudian dari label kelas iya-nya ada 2. Ya, ini tadi. Karena yang lebih banyak adalah data dengan labelnya adalah iya, maka dia masuk ke kelasnya yang lingkaran atau labelnya diberikan label iya. Itu. Jadi semakin besar kita memberikan nilai K di sini ya, semakin besar kita memberikan nilainya 5 ya, mau 5 atau 9 ya. Ini akan menentukan luas ring yang ada di sini. Bisa saja nanti dia semakin besar. Intinya dia akan semakin besar atau semakin kecil berdasarkan nilai K yang kita tentukan di awal sebagai pembanding terhadap data yang ingin diklasifikasikan. Keunikannya di sini pertama kita akan jauh lebih mudah dalam mengimplementasikan karena kita hanya cukup mengatur satu parameter tadi yaitu nilai K ya. Oke, kemudian model KNN di sini dia bekerja secara lokal.
dengan memperhitungkan jumlah K data sesuai untuk data yang terkelompok secara lokal. Sedangkan kelemahannya, dia ini yang pertama sangat sensitif terhadap draw atau pencilan, ya. Jadi di sini kalau draw contohnya ada yang di bagian sini, ya ini untuk yang draw. Jadi bisa kita lihat di sini tadi tetap ada dua kelas objek, ya, lingkaran dan segitiga. Tetapi bisa kalian lihat di sini bahwa kita ingin mengklasifikasikan objek kotak tadi mau masuk ke objek yang lingkaran atau segitiga. Karena dia sensitif terhadap draw, ya. Jadi dua objek segitiga di sini kan karena dia jauh sekali dengan objek utamanya di sini, ya. Dia dikatakan sebagai draw. Nah, sedangkan untuk yang lingkaran dia kan masih dekat dengan yang tetangga-tetangganya di sini masih dekat. Nah, karena sifat sensitifnya tadi, ya, walaupun tadi ada dua data draw dari objek segitiga, ya, kemudian kita ingin mengklasifikasikan data yang baru karena dihitung datanya itu dekatnya lebih dekat ke segitiga, padahal yang dua objek ini adalah draw atau pencilan, dia akan tetap masuk ke yang objek segitiga, nggak akan masuk ke yang objek lingkaran karena jumlah kelasnya lebih banyak yang kelas segitiga gitu. Makanya dia sangat sensitif terhadap draw. Sedangkan kita pengaturan nilai parameter K, ya. Ketika kita pengaturan nilai parameter K-nya itu dengan nilai yang genap, kita akan kesulitan, ya. Sini. Kalau ganjil kita akan lebih mudah dalam melakukan pembandingan, ya. Kalau genap contohnya di sini, ya, ini yang genap, ya. Ada segitiga satu, ada bulatnya satu. Kita akan bingung, ini yang kotak mau masuk kemana ini, gitu. Nah, kemudian ini juga ketika genap, nah data yang mau diklasifikasikan jumlahnya ada sama, dua-dua nih. Ini satu, yang ini satu, ini satu, ini satu. Ya, kan juga akan bingung. Ini mau masuk ke mana ini sebenarnya? Oke. Nah, itu tadi, ya. Kemudian yang ini juga bisa dilihat bahwa ini masih satu contoh dengan yang draw, ya. Ketika kita menggunakan 5, ya, kita sudah benar nih menggunakan K-nya 5. Tetapi ternyata di sininya terdapat data yang sifatnya draw atau pecilan. Jadi dia akan tetap masuk ke bagian yang segitiga. Padahal untuk data yang objeknya lingkaran, dia jauh lebih jaraknya dekat-dekat, ya. Bisa dilihat nih. Ini dia jaraknya lebih dekat-dekat ketimbang yang segitiga, dia jauh nih, larinya jauh. Gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dia sensitif, ya, terhadap draw dan pencilan. Kemudian dia agak ribet sedikit ketika kita menggunakan nilai K-nya itu adalah nilai yang genap. Oke. Baik, mungkin itu saja video pembelajaran pada pertemuan keempat pada siang hari ini. Silakan dipelajari, ya. Semoga apa yang saya jelaskan di sini dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Saya tutup untuk video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.